Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 21 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Rene Rumengan. Kepada Bapak Rene, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 berjudul Dibeli Tanpa Uang. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang yang berharap dengan perbuatan mereka sendiri untuk mendapatkan perkenan Allah. Mereka tidak menyadari ketidakberdayaan mereka. Mereka tidak menerima kasih karunia Allah sebagai pemberian cuma-cuma, tetapi berusaha membangun diri mereka dalam kebenaran diri sendiri. Berkat kasih penebusan Juru Selamat kita diibaratkan seperti yang berharga. Matius 13 ayat 45 dan 46. Dalam perumpamaan itu, mutiara tidak digambarkan sebagai pemberian. Pedagang itu membelinya dengan harga semua yang ia miliki. Banyak yang mempertanyakan makna ini, karena Kristus digambarkan dalam Alkitab sebagai pemberian. Ia adalah pemberian, tetapi hanya bagi mereka yang menyerahkan diri mereka, jiwa, tubuh, dan roh kepadanya tanpa syarat. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk menjalani kehidupan penurutan yang rela kepada semua tuntutannya. Segala sesuatu tentang diri kita, semua bakat dan kemampuan yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk dikuduskan bagi pelayanannya. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, Kristus dengan segala harta surga memberikan dirinya kepada kita, kita memperoleh mutiara yang sangat berharga. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma, namun harus dibeli dan dijual di pasar yang dikelola oleh belas kasihan ilahi. Mutiara yang berharga itu digambarkan dibeli tanpa uang dan tanpa harga. Injil Kristus adalah berkat yang dapat dimiliki oleh semua orang. Orang yang paling miskin sama mempunyai dengan orang yang paling kaya untuk membeli keselamatan, karena tidak ada kekayaan duniawi yang dapat menjaminnya. Keselamatan diperoleh melalui penurutan yang rela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai miliknya yang telah ditebus. Kita harus mencari mutiara yang sangat berharga, tetapi bukan di pasar-pasar duniawi atau dengan cara-cara duniawi. Harga yang diminta dari kita bukanlah emas atau perak, karena itu milik Allah.
Tinggalkanlah gagasan bahwa keuntungan duniawi atau rohani akan memenangkan keselamatan bagi Anda. Allah menuntut penurutan Anda yang rela. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan. Allah memiliki sorga yang penuh dengan berkat bagi mereka yang mau bekerja sama dengan Dia. Demikianlah bacaan renungan kita malam ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Rene. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Korintus 1 ayat 14, memulai dengan ucapan syukur atas kasih karunia yang diberikan Allah di dalam Kristus kepada jemaat di Korintus. Hal ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah melalui Yesus Kristus yang diterima melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa berkat kasih penebusan juru selamat kita diibaratkan seperti mutiara yang berharga, sebagaimana di dalam Matius 13 ayat 45 dan 46. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Christ Object Lesson, halaman 116, paragraf 3 berkata, keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun demikian itu harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup, sama seperti orang yang terkaya, membeli keselamatan. Karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Keselamatan adalah karunia Allah yang diberikan cuma-cuma dan tidak dapat dibeli dengan uang atau kekayaan dunia. Namun, untuk memperolehnya, seseorang harus membelinya dalam arti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus dan menurutinya dengan sukarela. Berkat Injil tersedia bagi semua orang, baik miskin maupun kaya, karena harta surga terbuka bagi siapa saja yang mau menerimanya, dan menjualnya dalam arti rela melepaskan apapun yang menghalanginya untuk mengikuti Kristus, sang mutiara yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Walaupun keselamatan adalah pemberian cuma-cuma, Allah menghendaki respons berupa penyerahan diri yang total. Kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Kristus. Semua talenta, kemampuan, waktu, dan sumber daya yang kita miliki berasal dari Allah dan dipersembahkan kembali untuk kemuliaannya. Keselamatan memang gratis, tetapi tidak murahan. Allah tidak meminta pembayaran berupa harta benda atau uang, melainkan penyerahan hati yang diwujudkan dalam penurutan. Penurutan bukanlah cara memperoleh keselamatan, melainkan buah dari keselamatan yang telah kita terima. Orang yang sungguh mengasihi Allah akan hidup sesuai perintah dan kehendak-Nya. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mengasihi Allah dengan menuruti perintah-Nya. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah?
Kita mengasihi Allah dengan cara menerima Yesus Kristus oleh kehadiran Roh Yesus dalam hati melalui iman kita. Roh Nubuat di dalam letter 34 tahun 1894 berkata, "Barang siapa yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi akan mengasihi Allah dan Yesus Kristus dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani mereka. Semua orang seperti itu memiliki Kristus yang tinggal di dalam hati mereka melalui iman, dan mereka juga tinggal di dalam Kristus. Mereka mewakili karakter Kristus dalam keluarga, di gereja, dan di dunia. Penyerahan diri kepada Allah ini membawa jiwa ke dalam hubungan yang vital dengan Kristus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah telah menyediakan kasih karunia-Nya Yesus Kristus dengan cuma-cuma, agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Nya. Hanya dengan demikian, kita dapat memperoleh keberhasilan dalam perjuangan kita untuk hidup yang kekal. Kuasa diberikan oleh Kristus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan penting bagi kami bahwa Bapa telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus, laksana mutiara yang mahal harganya, dan apapun yang kami miliki tidak dapat membelinya. Ajarlah kami agar dapat menyerahkan hidup, mengasihi Bapa dan Yesus Kristus, serta sesama kami manusia. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami diajar dan dituntun untuk berserah, mengasihi Bapa, Yesus Kristus, serta sesama kami manusia. Biarlah hidup dan karakter kami diubahkan semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.